Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, putra bungsu Nabi Daud alaihi salam, yang menjadi penerus pemimpin di bawah bimbingan sang bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman surga wanita, semoga sahabat sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nama Sulaiman disebut dalam Al-Quran sebanyak 17 kali, tersebar dalam 7 surah, yaitu surat Al-Baqarah sebanyak 2 kali, surat An-Nisa dan Al-An'am masing-masing 1 kali, surat Al-Anbiya 3 kali, surat Al-Naml 7 kali, surat Saba 1 kali dan surat Sad 2 kali. Sebagian besar ayat tersebut bercerita tentang sifat-sifat dan keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman. Sebelum menyimak video ini lebih lanjut, alangkah baiknya untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud yang paling bungsu dari 11 bersaudara. Ia lahir dari seorang perempuan salehah dan takwa, yang bernama Tasyayu bin Surah. Dikisahkan bahwa ibunya senantiasa mendorong Nabi Sulaiman untuk tekun beribadah. Ia dijuluki dengan sebutan Sulaiman Al-Hakim karena kebijaksanaannya. Sedangkan dalam perjanjian lama, Nabi Sulaiman sering disebut sebagai Saloma, dan dikenal sebagai seorang raja. Sejak kecil Nabi Sulaiman dikenal saleh dan taat beribadah, sehingga kehadirannya di tengah keluarga dianggap sebagai karunia Allah Ta'ala. Ketaatan dan ketakwaan tersebut Allah sebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi, "Dan kepada Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah." Al-Quran Surah Sad ayat 30. Kata awab pada ayat di atas bermakna al-ruju, yakni kembali. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan bahwa ayat ini merupakan informasi tentang karunia Allah kepada Nabi Daud alaihi salam, berupa seorang anak yang mulia bernama Sulaiman. Ia merupakan sebaik-baik hamba Allah pada masanya, karena ia selalu taat kepada Allah, dan senantiasa mengembalikan segala persoalan kepadanya. Nabi Sulaiman meyakini bahwa segala sesuatu yang direncanakan manusia tidak akan terlaksana tanpa bantuan Allah Ta'ala. Dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan, kesalehan dan ketakwaan Nabi Sulaiman dipertegas melalui kebiasaannya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman bahkan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermunajat kepada Allah, karena ia yakin bahwa untuk mendapatkan pertolongan dan petunjuk Allah, seseorang harus mendekatkan diri kepadanya terlebih dahulu. Selain hamba yang taat dan takwa, Nabi Sulaiman juga seorang yang cerdas dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Sifatnya ini tidak lepas dari upaya Nabi Daud, yang menginginkan agar anaknya tumbuh menjadi seorang raja yang cerdas dan bijaksana. Dari sekian banyak anak Nabi Daud, hanya Nabi Sulaiman yang mampu memenuhi impiannya. Selama bertahun-tahun, Nabi Daud telah menantikan seorang penerus yang cocok bagi kerajaannya. Namun ia tidak kunjung menemukan pengganti yang mampu mengampu tanggung jawab tersebut. Siang dan malam Nabi Daud berdoa kepada Allah, agar diberikan keturunan yang mulia. Doa-doa tersebut kemudian Allah Ta'ala jawab dengan menghadirkan seorang anak yang bernama Sulaiman. Salah satu bukti kecerdasan Nabi Sulaiman adalah keputusan bijaknya mengenai sengketa antara pemilik kebun dan kambing. Kisah ini tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya, ayat 78-79 yang artinya, "Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Dan kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan
Kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya. Berkenaan dengan ayat tersebut, dikisahkan bahwa suatu ketika dua orang laki-laki yaitu pemilik kebun dan kambing, mengadukan permasalahan mereka kepada Nabi Daud terkait tanaman yang dimakan kambing. Beliau berkata, "Pergilah dan seluruh kambing itu milikmu untuk pemilik kebun." Lantas pemilik kambing kembali dengan keadaan hati yang sedih, karena telah kehilangan kambingnya. Ketika berada di tengah perjalanan, si pemilik kambing bertemu Nabi Sulaiman. Ia lantas mengadukan permasalahannya. Mendengar hal tersebut, Nabi Sulaiman menghadap Nabi Daud dan berkata, "Ayahanda, sesungguhnya keputusan mengenai perkara ini tidaklah seperti yang engkau putuskan." Nabi Daud menjawab, "Lalu bagaimana keputusan yang seharusnya kuambil wahai anakku?" Nabi Sulaiman berkata, "Serahkan kambing itu kepada pemilik tanaman, agar ia dapat memanfaatkan susu, anak-anak dan bulunya. Kemudian serahkan ladang itu kepada pemilik kambing, agar ia merawatnya. Setelah itu, masing-masing dapat mengambil hak mereka kembali." Mendengar keputusan Nabi Sulaiman, Nabi Daud tersenyum dan berkata, "Aku menyetujui keputusan tersebut." Demikian yang dapat kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.